Hai terkasih yang diberkati Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali di dalam acara kesayangan kita, Renungan Kidi. Bersama dengan saya, Kak Tika. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Terus Lakukan Yang Terbaik di tanggal 7 Agustus 2026 ini, Kak Tika mengajak kita untuk berdoa ya. Yuk, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih karena Engkau memberkati, Engkau menyertai kami, Engkau memberikan kepada kami hari yang baru. Tuhan, biarlah sebelum kami melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami bersama-sama mau duduk diam mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Mari berkata-katalah atas kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu di tempat ini bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, Kiki sedih sekali. Kiki kalah lomba nyanyi di tingkat provinsi. Padahal Kiki sudah berlatih setiap hari. Ia bahkan sudah menggunakan teknik bernyanyi seperti yang diajarkan guru vokalnya. Kiki menang atau kalah adalah hal yang biasa dalam perlombaan. Yang penting Kiki mau berusaha lagi. Jangan patah semangat dan terus lakukan yang terbaik. Hibur mama. Adik-adik, mari kita membaca Alkitab kita dari Kejadian pasal 39 ayat 11 sampai dengan yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari, Yusuf masuk ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sementara tidak seorang pun dari seisi rumah itu berada di rumah. Lalu perempuan itu memegang Yusuf dan menarik bajunya sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menanggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, ia berteriak memanggil seisi rumah. Katanya kepada mereka, "Lihat, ia membawa seorang Ibrani kepada kita, supaya orang ini mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur denganku, tetapi aku berteriak dengan suara keras. Ketika ia mendengar aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku dan ia lari keluar." Perempuan itu lalu menaruh baju Yusuf di sisinya sampai tuannya pulang. Ia pun menyampaikan kepada Potifar cerita yang sama. Katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kepada kita mendekati aku, hendak mempermainkan aku. Namun ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku. Lalu ia berlari keluar." Mendengar cerita yang disampaikan istrinya kepadanya, "Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu." Bangkitlah amarah tuannya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dijebloskan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah ia dipenjarakan di sana. Namun Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Ia membuat Yusuf mendapat kemurahan dari kepala penjara itu. Kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apapun yang dikerjakannya, Tuhan membuatnya berhasil. Adik-adik, Yusuf sudah menolak godaan dari istri Potifar. Tetapi Yusuf tetap saja digoda. Yusuf sudah melakukan apa yang baik, tetapi
ia difitnah oleh istri Potifar. Meskipun Yusuf tidak berbuat salah, sayangnya Potifar percaya kepada istrinya dan memenjarakan Yusuf, adik-adik. Namun di penjara, Yusuf tetap melakukan yang baik. Karena itu Tuhan menyertainya. Adik-adik, kadang kita sudah belajar, tetapi nilai kita masih jelek juga. Kadang kita sudah berusaha melakukan yang terbaik, seperti Kiki tadi, tapi kalah dalam pertandingan. Adik-adik, seperti Yusuf yang tidak bisa memastikan bahwa ia tidak difitnah oleh istri Potifar, demikian pula dalam hidup kita. Kiki gak bisa memastikan bisa menang lomba. Kita yang sudah belajar baik-baik gak bisa memastikan juga kita bakal dapat nilai baik. Tapi apapun yang terjadi, kita diajak untuk jangan patah semangat. Ayo terus lakukan yang terbaik. Tuhan selalu menyertai kita, sebagaimana Tuhan selalu menyertai Yusuf dan membuat segalanya berhasil. Karena apa? Karena selalu berusaha melakukan yang terbaik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah apapun yang sedang kami hadapi, kami selalu berupaya melakukan yang terbaik. Karena kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, dan Tuhan selalu menolong kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman kita yang lain. Tuhan memberkati.